eh, Ibu Monique Rakers. Saya bacakan sedikit ya biodata beliau. Terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta Binsar. Saya bersyukur, berterima kasih diundang ke tempat ini Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Shalom Dili. Saya bersyukur sekali ya, terhormat berada di depan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Ya, karena saya dulu wartawan jadi saya mengikutilah sejarah. Dan saya tahu apa yang terjadi. Jadi ini sebuah keistimewaan saya bisa datang ke sini, gitu ya. Terima kasih atas undangan dari Gereja Rock ini, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya topik yang sangat bagus yang dipilih oleh Pak Pendeta Binsar, yakni tentang Israel antara teks Alkitab dan sejarah dunia. Ini penting karena apa Bapak Ibu? Karena memang kita penuh dengan kalau bicara Israel, pertentangan, betul? Banyak orang yang berpandangan negatif, banyak orang yang anti, yang tidak suka. Padahal tak kenal maka tak sayang. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu. Mohon Bapak Ibu bersabar karena memang slide-nya cukup banyak, tapi saya berusaha untuk bicaranya lebih cepat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Israel ya, kota Tel Aviv dengan laut Mediteranianya. Bapak Ibu kalau datang ke Israel, Bapak Ibu bisa ke Tel Aviv sini. Atau Tel Abib. Di sini ada peristiwa yang luar biasa karena dekat dengan Yope. Ketika Petrus membangkitkan Dorcas. Jadi apa yang ditulis di Alkitab kita, semua lokasinya ada di Israel. Gak jauh dari tempat sini ada pelabuhan kuno. Tempat Yunus naik kapal kabur karena dia gak mau ke Nineveh. Lokasinya di mana? Di Israel. Di dekat sini juga. Di ujung yang sebelah kanan paling ada kayak menaranya. Nah itu pelabuhan Yope, Java sekarang. Nah jadi seru Bapak Ibu ya, kita akan belajar. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, orang-orang yang tidak baca Alkitab tertarik untuk tahu tentang Israel Yahudi dan Holocaust. Namun kenapa, kita lihat ya slide ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga yang mendistribusikan, mencetak Alkitab. Namun mereka menolak Israel modern. Bapak Ibu bisa akses sendiri di www.alkitab.org.id dan seterusnya. Di tahun 2025 ada seminar dengan judul Israel Alkitab dan Israel Modern, kontinuitas atau diskontinuitas. Kalau kita lihat di sini dari situs yang memuat hasil seminar dikatakan pada 14 Mei 1948 David Ben Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel sehari sebelum berakhirnya mandat Inggris. Deklarasi ini tidak menyebutkan batas-batas negara secara eksplisit. Ini salah Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Dan tidak mencantumkan nama Tuhan yang menandakan bahwa negara baru tersebut lebih didirikan atas dasar hak historis dan politik daripada teologi perjanjian. Ini juga salah. Jadi orang yang baca Alkitab belum tentu mengerti tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Hari ini hari Valentine, Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia di Yeremia 31 ayat 3, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Jadi Tuhan yang ngomong ke Israel, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Artinya apa? Artinya Tuhan akan menggenapi setiap perjanjiannya.
Nah kita lihat Bapak Ibu, ini tahun 2025. Tahun 2021 LAI mengadakan seminar kembali. Bukan kembali. Sebelumnya ya 2021 dulu baru 2025. Judulnya apa? Tanah Kanaan Strip Palestina milik siapa? Bapak Ibu bisa nonton di YouTube LAI. Apakah kita perlu mempertanyakan tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah Palestina itu milik siapa? Jelas milik bangsa Israel. Bapak Ibu bisa lihat ini sekali lagi ada situs yang Bapak Ibu bisa akses. Ditulis di sini fakta-fakta sejarah di atas menunjukkan betapa sulitnya bagi kita untuk mendasarkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan pada apa yang dikatakan Alkitab saja. Bapak Ibu, ini mengerikan. Kenapa mengerikan? Kita orang Kristen di masa modern ini justru harus berpatokan pada apa? Alkitab. Karena apa? Nilai-nilai dunia akan berbeda dengan nilai-nilai di Alkitab kita. Apakah kita akan setuju dengan LGBT misalnya? Tentu tidak. Apakah kita setuju dengan pernikahan sesama jenis? Harusnya tidak. Karena apa? Alkitab tidak menyebutkan, mengizinkan pernikahan sesama jenis. Jadi kita justru harus berpatokan pada apa yang dikatakan Alkitab. Nah, dilanjutkan Bapak Ibu, memang Allah menjanjikan sebuah tanah bagi bangsa Israel. Tetapi dalam fakta sejarah, tanah itu lepas berpindah-pindah tangan dari satu kekuasaan hingga kekuasaan lain. Jadi dasarnya adalah karena penjajahan. Jadi dianggap tanah perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Kita lihat lagi Bapak Ibu, ini tahun 2021. Sekarang kita lihat tahun 2018. Sama ada seminar. Bapak Ibu bisa akses sekali lagi. Akhirnya ada beberapa kesimpulan yang bisa dicatat dari seminar Alkitab yang dilaksanakan pada Sabtu 13 Oktober 2018 lalu. Pertama yaitu Israel modern tidak ada kaitannya dengan Israel yang menjadi umat Allah. Ini yang ngomong seorang doktor yang menjadi umat Allah dalam Alkitab. Kedua adalah Israel bukan lagi umat terjanji. Karena perjanjian mereka dengan Tuhan telah gagal. Karena mereka melanggar ketetapan Tuhan dan tidak setia. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang gagal menaati perintah Tuhan? Berapa banyak dari kita yang tidak setia? Apakah kasih Tuhan berubah terhadap kita? Tidak. Lalu mengapa kesimpulan seminar LAI seperti ini? Karena itu Bapak Ibu, itulah pentingnya Bapak Ibu baca Alkitab. Itulah pentingnya kita mengerti sejarah. Karena apa? Karena ada pandangan-pandangan di dalam kekristenan sendiri yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang. Karena artinya apa? Bapak Ibu bisa belajar. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Selain Lembaga Alkitab Indonesia, kita harus berdoa juga, kita harus mendoakan LAI, kita harus mendoakan juga Dewan Gereja Dunia. Kenapa? Karena Dewan Gereja Dunia pada Januari 2026 minta Uni Eropa untuk memberikan sanksi buat Israel. Sanksinya apa? Dikatakan di sini, mendesak Uni Eropa agar memberi sanksi atas Israel menyusul agresi brutal mereka terhadap warga di Palestina. Sanksi yang diminta oleh Dewan Gereja Dunia adalah menghentikan penjualan senjata terhadap Israel. Jadi Dewan Gereja Dunia hanya ingin supaya Israel diserang teroris tanpa boleh membela diri.
Israel boleh diperangi tanpa boleh mempertahankan diri. Ini Dewan Gereja Dunia Januari 2026. Kemudian Dewan Gereja Dunia pada Juni 2025 mengatakan Dewan Gereja Dunia minta Israel akhiri pendudukan di Gaza. Bapak Ibu, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. 20 tahun kemudian Dewan Gereja Dunia masih bilang Israel menjajah Gaza. Ini yang gak baca koran, yang gak ngikutin berita siapa ya? Masa sih anggota Dewan Gereja Dunia gak ngerti apa yang terjadi di dunia? Kalau kita tidak mengerti apa yang terjadi di dunia, bagaimana kita bisa berdoa? Atau mendoakan? Amin. Nah, kita lihat tahun 2024 Dewan Gereja Dunia desak penjajahan Israel dihentikan. Pertanyaannya, Israel menjajah Palestina sejak tahun berapa? Jadi narasi-narasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Dewan Gereja Dunia sangat-sangat tidak alkitabiah. Israel tidak mungkin menjajah tanah perjanjian karena itu tanah buat mereka. Kita ingat 2 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Dikatakan di sini, dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saya pakai kata Elohim karena Tuhan kita Tritunggal. Im adalah jamak dalam bahasa Ibrani. Im selalu jamak. Tuhan kita Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau Allah bisa jadi hanya satu. Kita 3. Jadi supaya membedakan dengan ilah-ilah yang lain. Allah-Allah yang lain. Saya pakai kata Elohim. Nah Bapak Ibu, mengapa Alkitab adalah firman Tuhan? Pertama, Ulangan 18 ayat 22 mengatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, Tuhan huruf besar semua adalah nama diri Tuhan, YHWH atau YHVH dalam Ibrani modern, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Bapak Ibu, patokannya jelas. Setiap nabi-nabi yang ada di Alkitab Perjanjian Lama harus firman yang disampaikan harus tergenapi, harus terjadi. Dan nabi-nabi itu bicara kepada siapa? Israel. Dan kita lihat Israel sampai hari ini masih ada, tidak punah. Artinya apa? Betul firman Tuhan. Majalah Time pernah merilis sebuah liputan eksklusif tentang apakah Alkitab itu fakta atau fiksi sih? Ini di tahun 1995. Nah kita lihat, apakah Alkitab itu fakta atau fiksi? Fiktif. Alasan Alkitab bisa dipercaya, ada bukti manuskrip Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Israel jangan lupa minta ke Gua Qumran di dekat Laut Mati. Bapak Ibu akan melihat di museum itu 981 manuskrip Perjanjian Lama. Naskah Yahudi kuno abad ketiga sebelum Masehi sampai ke abad 1 Masehi. Jadi sudah tua sekali Bapak Ibu. Kita hidup di abad 22 nih, 2026. Ditemukan tahun 1946. Israel merdeka tahun berapa? 1948. Di Perjanjian Baru Bapak Ibu ada 24.000 manuskrip. Dalam berapa bahasa Bapak Ibu? 14 bahasa. Dan kalau kita lihat kurun waktunya
175 sampai 225 Masehi. Jadi luar biasa, ini dia urut-urutannya. Ada papirus, ada Latin Vulgata, ada bahasa-bahasa, ini semuanya sama Bapak Ibu. Bahkan bahasa Persia ada 2. Manuskrip bukti bahwa Alkitab bisa dipercaya. Kita lihat lagi alasan Alkitab dipercaya yang kedua adalah adanya bukti sejarah dan saksi mata. Bapak Ibu kita lihat sejarah dunia, artinya sejarah bangsa-bangsa mencatat ada 53 tokoh yang disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kores ada nggak? Ada. Nebukadnezar, Raja Babilonia, ada nggak? Ada. Raja Daud, apalagi ada Bapak Ibu. 53 tokoh. Sargon II, ada nggak di Alkitab? Ada. Esarhadon, ada. Mungkin Bapak Ibu bingung, masa sih ada? Ada Bapak Ibu, baca Alkitab kita. Luar biasa. Saya bukan orang yang rohani. Tapi saya suka sejarah dan saya kaget betapa luar biasanya Alkitab. Saya suka arkeologi, dulu saya udah masuk ke arkeologi UI. Raja Sanherib Nineveh, ini muralnya ya, Raja Sanherib di Nineveh ditemukan muralnya. Yang ini Tiglat-Pileser III ditemukan di Nimrod. Jadi Alkitab kita bukan karangan, bukan fiksi. Saksi mata. Ada 203 pernyataan saksi mata tentang Yesus, Yeshua. Bahkan setelah bangkit 500 orang menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Inilah bukti bahwa Alkitab kita, Alkitab Bapak Ibu itu bisa dipercaya. Ini ada di Museum Bible di Washington DC, Amerika. Prasasti Tel Dan ditemukan di Israel abad ke-7 sebelum Masehi. Tertulis keluarga Daud seperti pada Yesaya 7 ayat 2. Gambarnya yang ini Bapak Ibu, yang agak putih. Keluarga Daud 7 sebelum Masehi. Artinya tua banget. Kita hidup di 2026 Masehi. Ini baru ditemukan Bapak Ibu di abad modern. Alasan Alkitab bisa dipercaya yang ketiga, bukti arkeologi. Apa buktinya? Penemuan 25.000 situs arkeologi di Timur Tengah yang berkaitan dengan Alkitab. Istana Daud ada nggak? Ada. Semua ada, kebanyakan ada di Israel. Penemuan wilayah, kota, bangunan, hingga makam. Membuktikan Alkitab menulis kisah atau peristiwa nyata, bukan bohong. Ada buktinya. Bapak Ibu, inilah makam Kores, Raja Persia, Sionis pertama. Sionis itu apa? Orang yang memulangkan orang Yahudi kembali ke Sion. Sion itu apa? Yerusalem. Kores memulangkan orang Yahudi yang dibuang ke Babel kembali ke Yerusalem. Makamnya di mana? Di Pasar Gade, Iran. Sekarang masih ada? Masih. Di masa monarki Iran selalu ada hari peringatan Kores di bulan Oktober. Karena Kores ini dianggap pendiri bangsa Persia. Dihormati Bapak Ibu. Ada nggak di Alkitab kita Kores? Ada. Kores dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores lahir.
Dari mana Yesaya tahu kalau itu Kores? Namanya Kores, orang yang dipakai Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kita lihat prasasti tentang Yerusalem. Ini semua sejarah bangsa-bangsa Bapak Ibu, bukan sejarah Israel. Israel nggak bikin sejarah untuk membuktikan keberadaannya, enggak. Tapi bangsa-bangsa yang membuktikan Israel itu ada. Nama prasasti Amarna ditemukan tahun 1887 Bapak Ibu. Lokasinya di mana? Di Mesir. Jumlah prasastinya berapa? Banyak banget Bapak Ibu, 382. Kalau mau ngarang-ngarang susah bohongnya. Benar? Isi prasasti, Habiru menyerang Yerusalem, menyerang Shikem, menyerang Askelon dan Lakis. Ini semua nama kota yang ditulis di Alkitab Bapak Ibu. Habiru itu nama kuno untuk Hebrew, Ibrani. Orang Yahudi. Orang Yahudi bahasanya sampai sekarang bahasa Ibrani. Prasasti Amarnanya seperti apa kita lihat Bapak Ibu, kayak ini nih. Jadi ada nomornya ya Bapak Ibu. Ini semua ada Amarna, prasasti Amarna EA 287, EA 289. Ini mengabarkan tentang zaman dulu kan orang nggak ada laptop ya, nggak ada iPad, nggak ada HP. Mereka menulisnya di batu. Dikasih tahu bahwa ada orang yang menyerang kota-kota itu. Ini semua Bapak Ibu ada yang warna merah. Bapak Ibu perhatikan peta sebelah kanan Bapak Ibu, kota-kota yang warna merah itu semua ada ditulis di prasasti Amarna. Siapa penulis prasasti Amarna? Kita lihat. Firaunnya diduga di dinasti ke-18. Namanya Firaun Amenhotep III. Firaun itu gelar Bapak Ibu, bukan nama orang. Jadi ada namanya. Sama kayak Darius, Darius juga sebetulnya julukan, ada namanya. Sama seperti Herodes, ada namanya. Firaun Amenhotep III. Amenhotep III adalah ayah dari Akhenaten, permaisurinya terkenal sekali, Nefertiti. Amarna, zaman beliau-beliau ini terekam tentang orang-orang Yahudi yang keluar dari Mesir dan melawan kota-kota yang ada di tanah perjanjian. Nah kita lihat, Bapak Ibu tentu tahu Israel bisa dibilang lahir pada saat Eksodus. Israel sebagai bangsa diberikan hukum. Bangsa itu artinya hukumnya sama. Hukum Timor Leste berbeda dengan hukum Indonesia. Nah kita lihat Firaun masa Eksodus. Dari mana kita bisa tahu? Dari catatan Mesir bisa. Dari catatan Alkitab bisa. Diperkirakan Bapak Ibu Eksodus terjadi tahun 1446 sebelum Masehi. Kok bisa cara ngitungnya gimana? Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja 6 ayat 1, dan terjadilah pada tahun ke-480. Sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sif, yakni bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Nah kalau kita hitung, Eksodus terjadi 480 tahun sebelum tahun ke-4 pemerintahan Salomo, yakni tahun 966 sebelum Masehi. Setelah tahu tahunnya, maka dicari dinasti yang berkuasa di Mesir itu siapa. Ternyata ditemukan dinasti ke-18. Kemungkinan besar Amenhotep II. Sekitar tahun 1453 sampai 1419 sebelum Masehi.
Banyak yang bilang Ramses II tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena Israel setelah puter-puter 40 tahun mereka masuk ke Yeriko. Dicocokkan antara runtuhnya tembok Yeriko dengan waktu Eksodus. Ketemu angka 1446. Butuh waktu 16 tahun bagi Yosua untuk merebut tanah perjanjian. Kita lihat Bapak Ibu, mari kita baca Keluaran 14 ayat 30. Kita lihat Keluaran 14 ayat 30. Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab? Silakan. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah Bapak Ibu, ini ayat Alkitab. Sejarahnya ada nggak? Kita lihat bukti bahwa mayat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Salah satunya ini dia, Firaun masa Eksodus, Amenhotep II, ditemukan muminya. Banyak orang yang tidak percaya bahwa ini Firaun masa Eksodus. Karena mereka maunya Firaunnya tenggelam, hilang jejaknya. Tetapi justru ada ayat dari Keluaran 14 ayat 30, orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel ketika Laut Merah terbelah, tenggelam di tengah laut. Dan mayat mereka terseret ke pantai. Menurut Keluaran 14 ayat 30, makanya si Firaun ini bisa dijadikan mumi. Muminya ditemukan di tahun 1898 oleh seorang arkeolog Prancis namanya Victor Loret. Ini muminya Bapak Ibu. Firaun masa Eksodus. Waktu hidup di Museum Turin di Italia, sosoknya dibikin seperti ini, patung yang bersimpuh. Itu makamnya ketika ditemukan oleh Victor Loret 1889. Jadi Alkitab kita luar biasa Bapak Ibu. Enggak bohong, bukan kaleng-kaleng. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Bukti peristiwa Tula ada enggak? Ada Bapak Ibu. Dari mana? Bapak Ibu kalau ke Mesir minta pergi ke Sphinx. Di depan Sphinx ada prasasti yang saya kasih hijau. Dream Stella, prasasti mimpi atau prasasti Sphinx. Kenapa disebutkan prasasti mimpi? Karena ini Sphinx adanya di Mesir ya Bapak Ibu, di Kairo. Karena berisi catatan mimpi dari Tutmosis IV. Tutmosis IV bermimpi dewa Sphinx yang bentuknya seperti badan singa, kepala manusia, datang dan bilang bahwa dia akan menjadi Firaun, akan menjadi raja. Kok bisa gitu ya? Karena kalau raja di Mesir itu harus keturunan dan anak pertama yang menjadi pewaris tahta. Tutmose IV menjadi raja karena pamannya Amenhotep II, ingat Firaun masa Eksodus, tewas. Dan anak sulungnya, karena Tula ke-10 Bapak Ibu ingat, anak sulung orang Mesir mati. Nah itu dia, karena kakaknya mati maka dia yang menjadi Firaun. Dan luar biasa ada bukti prasastinya di Mesir. Nah ini adalah papirus. Papirus ini menggambarkan kisah Tula. Saya tidak tahu cara menyebutkan Ipuwer ini apa ya. Ipuwer mungkin. Papirus Ipuwer ini
dia ini nasihat orang bijak gitu ya untuk generasi-generasi setelahnya. Seperti kayak kisah hikayat. Nah di sini ditulis mereka bicara tentang sungai seperti darah. Seperti apa? Tulah yang dilakukan Tuhan. Ada 10 tulah. Dan bangsawan binasa dan hamba-hamba orang Yahudi waktu itu diperbudak. Hamba-hamba melarikan diri. Yang sejajar dengan tulah dalam Keluaran. Diduga ini periode menengah kedua. Jadi setelah jauh terjadi Eksodus baru dibikin. Nah Bapak Ibu ini saya tidak terjemahkan. Saya hanya ambil kaitan antara apa yang tampak di papirus Ipuwer ini dengan kisah di Eksodus, kisah Keluaran. Jadi membuktikan bahwa apa yang terjadi itu betul-betul terjadi. Karena apa? Mesir menjadi lokasi dan saksi mata. Kita lihat bukti kehancuran Yerusalem. Yerusalem dihancurkan 2 kali Bapak Ibu. Oleh siapa? 2 bangsa yang berbeda. Pertama Babilonia. Babilonia menghancurkan tahun 598 sebelum Masehi. Prasasti Babilonia 5 berisi tentang penyerangan Nebukadnezar ke Yerusalem. Yang sesuai dengan 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai 17. Prasasti Babilonia 5. Jadi ada nomor-nomornya Bapak Ibu. Ada di mana sekarang? Di Museum London, British Museum di London. Ini mural. Di kota mana? Bukan mural ya, ini relief. Di kota Roma. Isinya apa? Pasukan-pasukan Romawi mengangkut menorah. 6 kaki dian dari bait suci kedua yang dihancurkan oleh Romawi. Tahun 70 Masehi. Dengan bangganya orang Romawi angkut menorah tersebut dan dibuat reliefnya. Ini membuktikan Bapak Ibu, bait suci kedua betul-betul ada. Bait suci kedua ini bait suci yang dimasuki oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu ini namanya Ark of Titus, lengkungan Titus. Dan kalau kita baca Alkitab ketika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, karena Tuhan Yesus tahu tidak lama lagi Romawi akan datang dan menghancurkan kota Yerusalem dan meruntuhkan bait suci yang kedua. Kenapa Tuhan mendatangkan malapetaka ini? Kalau kita baca 1 Raja-Raja 9 ayat 9, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Elohim mereka. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan malapetaka ini ke atas mereka. Yehuda waktu itu gagal untuk setia kepada Tuhan. Karena apa? Mereka memilih menyembah ilah-ilah. Maka terjadilah peruntuhan bait suci dan kota Yerusalem. Yang keempat, alasan Alkitab bisa dipercaya nubuat tergenapi. Jadi tadi udah 3 ya Bapak Ibu. Tadi saya lupa, ini belum. Bukti ya, tadi kehancuran Bapak Ibu sebelumnya. Bukti kehancuran, tapi Tuhan memang mendatangkan malapetaka. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Makanya ada bukti pemulihan Yerusalem. Bukti pemulihan Yerusalem ada di Silinder Kores. Silinder Kores ditulis tahun 539 sebelum Masehi. Bahasanya Bapak Ibu itu bahasa Paku. Bahasa zaman itu. Keistimewaannya ini adalah piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Kok bisa? Karena isi Silinder Kores itu memulangkan orang Yahudi yang dibuang kembali ke tanah mereka. Yang kedua,
Kores mengizinkan pembangunan bait suci. Jadi ada kebebasan beragama meskipun Kores tidak mengenal Tuhannya Israel. Yang ketiga, penghapusan perbudakan atau pembuangan. Silinder Kores sama ada di British Museum di London. 2 Tawarik 36 ayat 23. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Elohim semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Elohimnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Inilah dasar hak asasi manusia, piagam hak asasi manusia yang digunakan PBB sampai hari ini. Replika dari silinder Kores ada di kantor PBB di New York, Amerika. Luar biasa Bapak Ibu. Alasan Alkitab bisa dipercaya yang keempat adalah nubuat tergenapi. Apa nubuat yang tergenapi? Bapak Ibu, ada 48 nubuat perjanjian lama yang digenapi Yesus sebagai Mesias. Ini ada rujukan nubuatnya di perjanjian lama dan penggenapannya di perjanjian baru. Hanya untuk Mesias, Raja. Yesus sebagai Raja, belum ngomongin tentang Juru Selamat, penyalipan. Mesias saja 48 nubuat yang tergenapi. Dan Tuhan Yesus sendiri menubuatkan apa? Kelahiran Israel modern dalam Matius 24 ayat 32. Jadi nubuatnya tergenapi. Itulah alasan kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kita lihat mengapa Tuhan Yesus menubuatkan tentang Israel modern. Karena Israel dari pertama memang dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi apa? Perjanjian kekal. Supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kudus atau kados itu artinya dipisahkan. Bapak Ibu harus hidup kados, hidup kudus, terpisah dari dunia. Karena Bapak Ibu tinggal di dunia tapi berbeda gaya hidupnya dari orang dunia. Sama bangsa Israel juga demikian. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Imamat 20 ayat 24, akulah Tuhan Elohimmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kita lihat Tuhan memilih Israel kenapa sih? Kenapa bukan bangsa Indonesia? Kenapa bukan Timor Leste? Ulangan 7 ayat 6 dikatakan begini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Elohimmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bapak Ibu, Israel saat ini jumlah penduduknya 10 juta, 8 juta orang Yahudi, 2 juta orang Arab Palestina. Seluruh dunia hanya 15 juta. Jadi bisa dibilang dia kecil. Ulangan 10 ayat 15, jadi dari dulu kecil jumlahnya sampai sekarang masih kecil juga. Ulangan 10 ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ulangan 14 ayat 2, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Elohimmu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi.
Tuhan memilih Israel sebagai satu bangsa yang dijaga sebagai biji matanya. Ulangan 32 ayat 10. Dan Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan 32 ayat 12. Nah mungkin Bapak Ibu bilang ini semua kan perjanjian lama. Jangan-jangan di perjanjian baru udah diganti dengan gereja atau orang Kristen. Kita lihat Bapak Ibu. Menurut Rasul Paulus yang menulis kitab Roma, di Roma 9 sampai 4 sampai 5, Israel punya keistimewaan. Yakni apa? Mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 49 ayat 3 dikatakan, ia berfirman, kepadaku engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Jadi Bapak Ibu, kalau Israel tidak ada, bagaimana caranya Tuhan ingin menyatakan keagungannya. Dan sampai hari ini, di masa modern kita masih melihat Tuhan bekerja atas hidup bangsa Israel dan juga hidup Bapak Ibu semua. Dua saksi ada di bumi saat ini. Pertama, Israel, kedua, gereja. Dua-duanya menjadi saksi hidup, saksi nyata, bukti kebenaran Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kita lihat, menengok sedikit sejarah, Tuhan memberikan perjanjian dengan Abraham. Waktu itu namanya masih Abram, dalam bentuk sulu berapi. Ini tanda perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Pertama adalah melalui Abram, bapa leluhur Israel. Tuhan membuat perjanjian, Kejadian 15 ayat 17 sampai 18, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kalau Bapak Ibu beli tanah, Bapak Ibu ke notaris. Tuhan bikin perjanjian dengan Abram, Tuhan datang lewat sulu berapi. Tanda tangannya Tuhan. Bukti kepemilikan tanah perjanjian lewat sulu berapi. Tidak ada bangsa di dunia yang diberikan tanah sedemikian detail. Dengan batas wilayah dan Tuhan sendiri datang. Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya. Membentuk bangsa-bangsa dengan tanah dan wilayah masing-masing. Termasuk Timor Leste ini. Namun Tuhan hadir ketika memberikan tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini kita lihat petanya. Petanya seperti ini Bapak Ibu, luasnya, aslinya. Nah kita lihat tanda perjanjian yang lain adalah sunat. Tuhan memberikan janji dengan tanda sunat. Janji yang sangat spesifik. Orang Yahudi adalah penerima tanah perjanjian. Mereka harus disunat usia 8 hari. Karena orang Yahudi lah yang akan tinggal di tanah perjanjian. Karena itu kenapa orang Kristen nggak perlu disunat? Karena kita nggak perlu tinggal di tanah perjanjian. Bapak Ibu tinggal di sini di Dili. Nggak perlu Bapak Ibu pindah ke Yerusalem. Itu tanah buat orang Yahudi. Tanda sunat. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Elohim mereka. Kisah para Rasul 7 ayat 8. Lalu Elohim memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakan siapa? Ishak. Jadi perjanjian sunat antara Tuhan dengan Abraham dan Ishak. Meski Ismail waktu itu sudah 13 tahun. Makanya orang Islam disunatnya pada saat Akil balik usia 12 atau 13 tahun.
sementara orang Yahudi usia 8 hari. Lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Dan Tuhan mengulangi lagi janjinya bukan hanya kepada Abraham tapi kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan kasih tanah buat Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Namun kita bangsa-bangsa akan mendapatkan apa? Berkat. Dari siapa? Dari tanah perjanjian. Dari keturunan Israel. Siapa? Yesus. Makanya ada silsilah dari Adam sampai Yesus. Ada silsilah dari Abraham sampai Yesus. Selain kepada Ishak juga ada kepada Yakub. Tanah perjanjian untuk Yakub, Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 ini dikatakan di Bet-El. Kalau tadi Bapak Ibu dikatakan kepada Ishak ya, kita lihat. Keturunanmu seperti bintang di langit. Nah, kepada Yakub dikatakannya apa? Seperti debu tanah banyaknya. Jadi atas bawah, susah ngitungnya, keturunan Israel tetap ada. Jadi seminar Lai tidak bisa. Kan Lai bilang bangsa Israel yang sekarang berbeda dengan bangsa Israel yang umat Allah di Alkitab. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau begitu janji Tuhan gagal dong. Dikatakan di sini, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tanah perjanjian untuk Yakub. Yakub ini akhirnya diganti namanya menjadi siapa? Israel. Ayat 12 dari Kejadian 35 dikatakan, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Jadi yang mengubah nama Israel, mengubah nama Yakub adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mengubah namanya. Nah, realisasi tanah perjanjian kapan Bapak Ibu? Tadi kita sudah singgung sedikit. Eksodusnya 14:46, masuk ke tanah perjanjiannya 14:06 sebelum Masehi. Tanggal 10 bulan 1. Negeri ini telah kuberikan kepada Abraham, Ishak dan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini kata-kata kepada Yakub. Inilah tanah perjanjian pada masa Eksodus. Nah, jadi Bapak Ibu jelas, tanah perjanjian harus ada untuk siapa? Kedatangan Yesus, Yeshua yang pertama kali. Sekarang ada pendapat yang mengatakan Yesus itu orang Palestina. Jadi saya pakai kata Yeshua karena itu nama Ibraninya Yesus. Yeshua artinya Tuhan menyelamatkan. Hanya Yeshua yang bisa menyelamatkan. Yesus dalam bahasa Yunani artinya boleh dibilang dalam bahasa Yunani itu hanya transliterasinya. Tidak ada artinya dalam bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu ada artinya. Semua nama dalam Alkitab kita ada artinya. Abraham, Sarai jadi Sarah, Yakub jadi Israel, Ishak ada artinya, Mana ada artinya, semua nama, Yohanan ada artinya. Apalagi nama Yeshua. Yerusalem dipulihkan Bapak Ibu juga untuk kedatangan Yeshua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Kenapa? Kita lihat. Ini Bapak Ibu bukti pembangunan tembok Nehemia selama 52 hari. Ada di Israel. Nehemia Walls. Karena dibikinnya 52 hari makanya mudah runtuh. Jadi seperti itu saja. Daniel 9 ayat 25 pemulihan kota Yerusalem dikatakan begini, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar
yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali, kota apa? Yerusalem, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah kesulitan. Ketika Tuhan memulihkan, Tuhan bicara sampai hal kecil. Apa hal kecil itu? God. Selokan. Bayangin Tuhan mikirin selokannya Yerusalem. Karena apa? Sang raja, orang Yahudi akan masuk ke Yerusalem sebagai korban. Esra 5 ayat 15, pemulihan bait suci kedua. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem dan biarlah rumah Elohim dibangun di tempatnya yang semula. Semua dipulihkan, kota dibangun, bait suci dibangun. Untuk apa? Tuhan Yesus ketika disunat dibawa ke bait suci. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel harus ada untuk kedatangan Tuhan Yesus yang keberapa? Pertama. Harus ada. Kalau mereka punah, maka Tuhan Yesus tidak lahir. Nah, sekarang kita masuk ke tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama kita sudah lihat, buktinya jelas. Tanda kedatangan yang, ini pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Guru, bilakah tanda kedatanganmu? Di Matius 24 ayat 3 sampai 44, Lukas 21, ada juga di Markus. Bapak Ibu bisa lihat